Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda dan rekan-rekan saya Rospita Sitorus, Ruth Marisa, Johanna Rirista Tondang, Oktaviani Simatupang, dan Dona Marito. Kami dari kelompok 2 Sosioantropologi Pendidikan ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Masalah yang terdapat dalam Sosioantropologi Pendidikan dan Cara Mengatasinya. Berikut penjelasannya. Baiklah teman-teman, pembahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu pengertian masyarakat dan masyarakat multikultural. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Sedangkan masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang hidup dalam satu tempat dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Adapun tipe-tipe dan ciri-ciri dari masyarakat multikultural ini, yang pertama, kompetisi seimbang. Di sini, kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat itu memiliki kekuasaan yang sama. Yang kedua, mayoritas dominan. Seperti contohnya itu, kelompok besar itu lebih mendominasi. Misalkan di negara Indonesia, agama Islam merupakan agama mayoritas, maka agama Islam yang memimpin di negara Indonesia. Yang kedua itu minoritas, yaitu merupakan kelompok-kelompok kecil. Sedangkan ciri-ciri dari masyarakat multikultural ini sendiri, yaitu yang pertama segmentasi atau terbagi menjadi beberapa kelompok-kelompok. Yang kedua, kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan bersama. Yang ketiga, sering mengalami konflik. Dan terakhir itu, integrasi terjadi karena adanya unsur paksaan. Sistem Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menghendaki bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif, serta menjunjung tinggi nilai HAM, nilai religi, kultural, dan keberagaman suku bangsa, dan sebagai suatu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan utama dari pendidikan adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, dan apresiasi dan empati terhadap budaya yang berbeda dan etnis yang berbeda. Problema yang dihadapi pendidik terhadap peserta didik. Problema atau masalah adalah kesenjangan antara peserta didik dengan pendidik yang cukup kompleks dan rumit serta memerlukan ketekunan dan ketelitian oleh pelakunya, yakni pendidik atau guru. Bila kita amati, banyak sikap dan keterampilan dan pengetahuan pendidik yang belum mencerminkan budayanya sendiri. Setiap hari kita dapat melihat dan mendengar di berita maupun membacanya di majalah yang menunjukkan bahwa guru kurang mengenal budayanya sendiri, budaya lokal maupun budaya peserta didik, atau guru kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis peserta didiknya, terutama dalam konteks mata pelajaran yang diajarkannya. Masalah ini muncul apabila pendidik atau guru terlalu banyak memakai budaya etnis atau kelompok tertentu dan secara tidak sadar menafsirkan budaya kelompok lain. Ditambah lagi pandangan umum tentang rendahnya kemampuan pendidik atau guru dalam mempersiapkan peralatan yang dapat merangsang minat, ingatan, dan pengenalan kembali kepada peserta didik terhadap budaya masing-masing. Lebih lagi ditambah masyarakat multikultural di Indonesia ini dengan keberagaman budaya Indonesia dapat menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran. Pendidik atau guru seharusnya dapat menggunakan frame reference dari budaya tertentu dan mengembangkannya dalam perspektif ilmiah yang kini dikenal dengan pendekatan saintik.
Cara mengatasi masalah terhadap peserta didik, teknik untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan peserta didik atau guru kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis peserta didiknya, terutama dalam konteks mata pelajaran yang diajarkannya. Masalah ini muncul apabila pendidik atau guru terlalu banyak memakai budaya etnis atau kelompok tertentu dan secara tidak sadar menafsirkan budaya kelompok lain. Ditambah lagi pandangan umum tentang rendahnya kemampuan pendidik atau guru dalam mempersiapkan peralatan yang dapat merangsang minat, ingatan, dan pengenalan kembali kepada peserta didik terhadap budaya masing-masing. Lebih lagi ditambah masyarakat multikultural di Indonesia ini dengan keberagaman budaya Indonesia dapat menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran. Pendidik atau guru seharusnya dapat menggunakan frame reference dari budaya tertentu dan mengembangkannya dalam perspektif ilmiah yang kini dikenal dengan pendekatan saintik. Cara mengatasi masalah terhadap peserta didik, teknik untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan peserta didik atau orang tua siswa atau dengan lembaga pendidik sebaiknya dipecahkan bersama-sama agar proses pemecahannya lebih komprehensif dan terpadu. Mengingat proses pemecahan pendidikan, maka realisasinya seharusnya secara kooperatif dan kolaboratif dengan smooth. Menurut Kemendikbud nomor 81 tahun 2013 lampiran 4 menunjukkan langkah-langkah yang perlu dilakukan bersama dalam proses pembelajaran antara pendidik atau guru dengan peserta didik. Langkah-langkah pendekatan ilmiah atau scientific approach dalam proses pembelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, dan kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan dan mencipta. Untuk mata pelajaran, materi, dan situasi tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural. Pada kondisi seperti ini, tentu saja proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat non-ilmiah. Saya akan menjelaskan mengenai teknik mengajar di masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural yang beragam, baik dilihat dari budaya, etnis, agama, dan stratifikasinya. Keragamannya masyarakat multikultural diharapkan guru menyampaikan contoh-contoh isi mata ajaran tidak menimbulkan dan proses pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir dan disajikan secara khas oleh pendidik maupun guru. Model pembelajaran merupakan bingkai dan penerapan umum pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Ada banyak model pembelajaran dan beberapa yang disarankan dalam pembelajaran saintifik. Di antaranya yang pertama adalah inquiry-based learning. Langkah-langkah atau scientific inquiry-based learning secara umum dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada observasi atau pengamatan, yang kedua mengajukan pertanyaan, yang ketiga mengajukan dugaan dan kemungkinan jawaban. Selanjutnya mengumpulkan data yang terkait dengan dugaan dan pertanyaan yang diajukan dan merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data yang dioleh ataupun dianalisis. Selanjutnya ada discovery-based learning. Langkah-langkah atau scientific dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama stimulus atau memberi stimulus baik berupa bacaan, gambaran maupun situasi. Yang kedua ada problem statement atau mengidentifikasi sebuah masalah dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan ini membuka permasalahan, menanya, mencari informasi dan merumuskan masalah. Selanjutnya ada data collection atau mengumpulkan data. Adalah kegiatan dalam mencari
peneliti tentang proses pengumpulan data seperti keterkaitannya. Yang selanjutnya ada data phrasing atau tengah data, yaitu kegiatan mencoba dan mengevaluasi pengetahuan konsep. Problem based learning. Langkah-langkah problem based learning secara umum dalam pembelajaran yaitu: yang pertama, orientasi pada masalah dengan mengamati masalah yang menjadi objek pembelajaran. Yang kedua, pengorganisasian kegiatan pembelajaran dengan menyampaikan berbagai pertanyaan atau menanya terhadap masalah yang dikaji. Yang ketiga, penyelidikan mandiri dan kelompok dan melakukan percobaan untuk memperoleh data dalam rangka menyelesaikan masalah yang dikaji. Yang keempat, pengembangan dan pengkajian hasil dan mengasosiasikan data yang ditemukan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber. Dan yang kelima, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, project based learning. Langkah-langkah project based learning secara umum dalam pembelajaran yaitu menyiapkan pertanyaan atau penugasan project agar peserta didik mengamati lebih detail. Yang kedua, merancang atau mendesain perencanaan project. Yang ketiga, menyusun jadwal sebagai pedoman atau arahan dalam melaksanakan langkah-langkah nyata dari sebuah project tersebut. Yang keempat, memonitor kegiatan dan perkembangan project. Yang kelima, menguji hasil kegiatan yang diperoleh. Yang terakhir, mengevaluasi kegiatan atau pengalaman yang diperoleh sebagai acuan perbaikan untuk perbaikan tugas project pada mata pelajaran yang sama atau mata ajaran lain pada waktu yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengatasi masalah terhadap peserta didik. Menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran 4 menunjukkan langkah-langkah yang perlu dilakukan bersama dalam proses pembelajaran antara peserta didik ataupun guru dengan peserta didik. Langkah-langkah pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengelola data atau informasi. Menyajikan data atau informasi dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta. Untuk pelajaran materi atau situasi tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan dalam prosedural. Terdapat 5 unsur dalam pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, mengamati atau observasi. Keunggulan dari metode observasi ini ialah menyajikan media objek secara nyata. Peserta didik senang dan tertantang dan mudah pengaplikasiannya. Metode ini sangat bermanfaat karena memiliki hasrat ingin tahu kepada peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran hendaklah guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Yang kedua, menanya. Kegiatan menanya dalam kegiatan pembelajaran pendidik ataupun guru mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami daripada apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Yang dimana pertanyaannya itu dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan hipotetik. Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan perlakuan atau eksperimen. Dalam aktivitas mengumpulkan informasi dilakukan melalui eksperimen
atau perlakuan, membaca sumber lain selain buku, teks, mengamati objek kejadian, wawancara dengan dengan narasumber, dan sebagainya. Selanjutnya, mengasosiasikan, mengolah informasi, menalar. Kegiatan mengasosiasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran adalah proses informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan data ataupun eksperimen. Hasil pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dasar dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan data. Adapun kompetensi yang diharapkan dari kegiatan ini adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan merekam prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkannya. Selanjutnya yang terakhir, mengkomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai dasar belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. Kegiatan mengkomunikasikan dalam rangka kegiatan pembelajaran adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, dan media lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.